Oke teman-teman, kali ini saya dan kelompok saya ingin merepresentasikan hasil karya ilmiah dari tugas literasi digital minggu ke-7 yang bertemakan kesetaraan gender di era 4.0. Kelompok saya terdiri dari Handi, saya, dan Matthew. Saya akan menjelaskan dari bab pertama. Bab pertama, pendahuluan. Di sini pendahuluan ada 3. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Di latar belakang ada 2 poin, yaitu kesetaraan gender pada perempuan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994. Yang kedua, rumusan masalah. Juga ada 2 poin di situ. Yang pertama, bagaimana kesetaraan gender di Indonesia pada era 4.0 ini, dan yang kedua, solusi untuk penerapan kesetaraan gender di era 4.0 ini. Yang terakhir, tujuan, juga sama, ada 2 poin di situ. Yang pertama, mengetahui kondisi terkini perihal kesetaraan gender di Indonesia pada era 4.0. Yang kedua, mengetahui solusi untuk mengaplikasikan kesetaraan gender di Indonesia pada era 4.0. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Poin pertama, kesetaraan gender pada perempuan. Dalam era ini, kedudukan kaum perempuan menjadi di bawah kekuasaan laki-laki dikarenakan banyaknya kebijakan yang dibuat yang hanya tertuju pada kaum perempuan saja. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan hakikat manusia pada umumnya. Dan juga tidak heran apabila di berbagai jenis produk kekuasaan telah dihadirkan dari tangan kaum laki-laki. Karena dengan adanya kekuasaan sepihak ini membuat kaum wanita merasa terbatasi dalam melakukan hal apapun. Dan karena hal ini juga yang membuat para kaum perempuan merubah mindset berpikirnya dalam bermasyarakat dan ingin menyuarakan bahwa setiap individu harus memiliki kesetaraan yang sama, maupun laki-laki ataupun perempuan. Dengan adanya mindset seperti ini, itu membuat para kaum perempuan melakukan gerakan sendiri, yaitu feminisme sedunia, yang mempunyai prinsip bahwa kaum perempuan di era 4.0 ini tidak boleh dipandang remeh, karena di dunia ini kita sama, laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua dari latar belakang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994. Undang-undang ini berisi tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan bentuk diskriminasi terhadap wanita, melihat kedudukannya apabila peranan perempuan dalam proses hidup bermasyarakat mendapatkan tempat yang sewajarnya untuk melindungi hak asasi manusianya dapat dilihat dari pengembangan atau kekuasaan dalam dirinya. Selanjutnya, rumusan masalah. Saya akan menjelaskan poin pertama dari rumusan masalah, yaitu bagaimana kesetaraan gender di Indonesia pada era 4.0 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. Hal ini tercermin dari indeks kesetaraan gender yang dirilis Badan Program Pembangunan PBB. Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara atau terendah ketiga se-ASEAN. Dan ini menjadi bukti nyata untuk menunjukkan realita di lapangan bahwa saat ini perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keterwakilan dalam bidang politik. Poin kedua, solusi untuk penerapan kesetaraan gender di era 4.0 ini, yaitu dengan cara menerapkan upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Yang kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi. Hal ini termasuk karena hal ini termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak. Yang kedua, memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dalam kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Yang terakhir,
tujuan. Ya, tujuan dari adanya ini semua adalah kita dapat mengetahui kondisi terkini perihal kesetaraan gender di Indonesia pada era sekarang, dan kita dapat juga mengetahui bagaimana menghadapi atau solusi untuk mencegah adanya kesetaraan gender yang masih tinggi di Indonesia pada era 4.0 ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Handi. Oleh Handi, dipersilahkan. Baik, untuk nomor 2, pengertian gender adalah perbedaan antara dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian istilah gender juga disebutkan dengan perbedaan perilaku antara manusia. Gender yang berlaku dalam masyarakat bersifat fleksibel, yang dalam pengertiannya dapat berubah-ubah, sehingga dengan keadaan sesuai dengan keadaan suatu tempat. Kemudian kedasaran gender di dalam masyarakat didasarkan kepada budaya dan ideologi patriarki yang sangat kental di wilayah Indonesia, yang membuat beberapa ketimpangan gender di masyarakat, lebih tepatnya pada kaum perempuan yang merasa terdiskriminasi. Kemudian untuk banyaknya kasus juga menunjukkan hal tersebut. Dari ketidaksetaraan gender menghasilkan ketidakadilan gender yang membuat kaum perempuan selalu menjadi korban. Kemudian untuk persoalan pencetus gagasan ketidaksetaraan gender didasarkan karena ketimpangan gender tersebut di masyarakat. Untuk solusinya yaitu adalah menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan juga kita harus sadar diri untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para kaum perempuan dari pihak-pihak yang dikaitkan, yaitu pemerintah juga dengan masyarakat itu sendiri, lebih tepatnya di pemerintah daerah. Kemudian untuk langkah-langkah strategis merealisasikan gagasan ini, yang pertama adalah mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan, kemudian memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di suatu tingkat yang dapat mengambil keputusan yang lebih besar. Kemudian untuk memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. Kemudian untuk melakukan reformasi untuk memberikan hak perempuan yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Bab 4, kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah mewujudkan cita-cita demokrasi suatu negara, khususnya di Indonesia, harus mampu menegakkan kesetaraan gender. Gender seringkali disamakan pengertian dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan perbedaan biologis antara fisik laki-laki dengan fisik perempuan yang dibawa ia sejak lahir. Sedangkan gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang diciptakan oleh perbedaan sosial budaya itu sendiri. Kesetaraan gender berguna untuk memberikan kesempatan setiap orang untuk berapresiasi terhadap hal-hal yang akan terjadi di sekitarnya. Kesetaraan gender berkaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan perilaku adil terhadap laki-laki ataupun perempuan. Selisih antara kesetaraan dan keadilan gender yaitu kesetaraan lebih condong terhadap peluang, sedangkan keadilan gender lebih condong terhadap tingkah laku laki-laki atau perempuan. Kesetaraan gender dan keadilan gender harusnya dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain bermasyarakat, kesetaraan gender dan keadilan gender harusnya ditegakkan juga di dunia pendidikan. Bukan hanya kaum laki-laki saja yang harus sekolah tinggi, namun perempuan juga punya hak untuk dapat bersekolah tinggi setinggi-tingginya. Pada dasarnya, semua agama di Indonesia mengajarkan bagaimana Tuhan mewujudkan kasih-Nya terhadap manusia tanpa memandang jenis kelamin, dari golongan mana, berapa usianya, dan faktor lainnya. Kodrat laki-laki dan perempuan berkaitan dengan fungsi biologis, dan perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi agar menjadi utuh. Dalam agama mengajarkan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan kondisi untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Manusia ada berpeluang bukan untuk ditindas,
Jadi, dengan adanya makalah ini diharapkan bisa sedikit membantu masyarakat dan segala lembaga sosial Indonesia agar dapat menegakkan kesetaraan gender. Agar tidak ada sesuatu yang menjadi permasalahan dalam kehidupan bersosial. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.